Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, para wali murid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan atau menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya adalah talabu al-ilmi asy-syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar bersama bagaimana menjadi seorang orang tua yang bisa membawa keluarganya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu harapan kita bersama. Kita tidak pengen masuk surga sendiri. Akan tetapi kita semua, saya dan antum sebagai seorang orang tua, sebagai seorang bapak, menghendaki bahwa kita semua memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Sebagaimana harapan kita seperti itu, kita juga berharap bahwa saya dan antum yang berkumpul di tempat ini, semoga semua kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ayah yang soleh sebelum meminta anak yang soleh. Ini yang akan coba kita bahas dan coba kita uraikan pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Melihat judul ini, saya teringat dengan sebuah asar yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebenarnya asar ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, akan tetapi dari sini kita bisa mengambil inspirasi, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, yaitu bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seseorang laki-laki. Anna rajulan jaa ilaihi bibnihi faqala. Ada seseorang ayah yang datang dengan membawa anaknya menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian orang tua ini mengadukan anaknya ke Amirul Mukminin. Orang tua ini mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai
Amirul Mukminin pada saat itu, sebagai khalifah, orang nomor 1 di dunia pada saat itu. Orang tua tersebut berkata, "Inna bani hadza ya'uquni." Wahai Amirul Mukminin, ini anak saya nih bandel kalau bahasa kita. Ya, ini anak saya ini keras kepala nih, bandel ini anak saya. Dia durhaka sama saya ya Amirul Mukminin. Ya, jadi dia ngadu, saking dia tidak bisa menangani anaknya tersebut sehingga dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula halnya dengan sebagian orang tua sekarang. Ketika dia tidak bisa menangani kenakalan anaknya, tidak bisa menangani anaknya, akhirnya dia buang, tanda kutip, dia buang ke pesantren. Ya, dulu waktu saya masih kecil, sekarang udah enggak, masya Allah, pesantren sekarang udah keren. Dulu waktu saya masih kecil, ya, itu orang tua suka nakut-nakutin anaknya, bandel, masukin pesantren. Jadi mindset anak itu nggak boleh bandel. Kalau bandel dimasukin pesantren. Tapi saya bukan termasuk yang gitu. Ya, jadi ada ancaman seperti itu. Nah, sebagian kita orang tua sekarang ini juga seperti itu. Kalau sudah kewalahan menghadapi anaknya, baru bawa ya ke ahli parenting gitu kan, ke ahli, bahkan ada yang dibawa ke psikologi gitu, ke psikolog gitu. Ya, bawa ke ustadz, diadukan, ini saya tolong dinasihati begini dan begini. Nah, sama orang tua ini mengadukan anaknya ke Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini anak saya durhaka sama saya. Ya. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu lil ibn. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada anak ini. Ya, beliau berkata, "Ama takhafullah." Ya, wahai Ananda, ama takhafullah, tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi uquqi walidika? Ya, karena engkau durhaka terhadap ayahmu, engkau durhaka terhadap orang tuamu, kamu nggak takut sama Allah? Ya, itu kalau orang dulu seperti itu. Ya, kalau mau mengingatkan kepada seseorang, ittaqillah. Ya, takut sama Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau kayak kita sekarang, ada yang bilang ke kita, ittaqillah, tersinggung kita. Ya, itu ajarkan ke anak-anak kita seperti itu. Ya, ittaqillah, anakku ittaqillah, takut kamu sama Allah. Ini sudah jarang langkah kita dengarkan di telinga kita, dan sudah jarang langkah kita ucapkan sebagai seorang orang tua kepada anak kita. Siapa di antara kita dalam sebulan ini yang bilang sama anaknya, "Nah, ittaqillah." Ya, kita lihat misalnya anak kita melakukan pelanggaran gitu misalnya. Ya, melakukan dosa, maksiat, kekhilafan, lalu kita bilang ke anak kita, "Wahai putriku, wahai putraku, ittaqillah." Ya, itu jarang. Bahkan mungkin sudah hampir nggak ada di antara kita yang biasa mengingatkan anaknya seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita kalau diingatkan seperti itu mungkin dia tersinggung. Ya, loh, ente ngeliat anak apaan? Takillah, emang anak nggak bertakwa gitu. Antum tahu nggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Bukan hanya manusia terbaik saja, bahkan makhluk terbaik. Ya, khairul bariyah, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta ini. Antum tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ya, wahai Muhammad, bertakwa engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nabi, bertakwa engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini yang harus kita galakkan sebagai seorang orang tua. Ya, sesama kaum muslimin. Ketika mengingatkan saudara-saudara kita, ketika kita sebagai orang tua mengingatkan kepada anak kita, jangan kita hanya tahunya, pandainya, pinternya, marah-marah saja kepada anak. Enggak. Katakan dengan lembut, anakku ittaqillah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tahu kenapa generasi salaf kita itu mereka adalah generasi yang sangat luar biasa. Ya, mereka adalah generasi yang bisa menggetarkan timur dan barat, utara dan selatan. Ya, karena kenapa? Mereka ketika dikatakan kepada mereka ittaqillah, ada di antara mereka yang jatuh terduduk. Ketika dikatakan ittaqillah, takut kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu pendidikan mereka. Itu yang mereka dapatkan dari kecil, itu yang mereka dengarkan, itu yang mereka lihat dari orang tua mereka, dari generasi tua mereka, itu yang mereka lihat. Mereka saling mengingatkan ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka pahami, dan itu yang mereka lihat orang tua mereka realisasikan itu. Akhirnya mereka pun menjadi generasi seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ama takhafullah." Kamu nggak takut sama Allah?
fi uquqi walidika. Kamu durhaka terhadap bapakmu gitu. Maka beliau mengatakan, fa inna min haqqil walidi kadza wa min haqqil walidi kadza. Umar mengatakan, orang tua itu punya hak. Haknya orang tua seperti ini, haknya orang tua seperti ini, haknya orang tua seperti ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwa ada haknya orang tua itu ada. Ya, ada haknya orang tua terhadap anak, kan seperti itu. Faqala al-ibnu. Nah, si anak ini dari tadi nyimak, dia mendengarkan perkataannya Amirul Mukminin, ya. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selesai berbicara gitu kan, menasehatinya, si anak ini balik mengadu, ya. Ya, balik bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang anak ini katakan? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ama lil ibni ala walidihi haqqun. Ya. Sekarang saya mau bertanya, wahai Amirul Mukminin, ini anak pintar, ya. Anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sekarang saya mau bertanya, ya, saya sudah dengarkan haknya orang tua terhadap anak, begini, seperti yang Anda sebutkan. Sekarang saya mau tanya, apa haknya anak? Ya, apa haknya anak terhadap orang tua? Apa yang harus didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya? Itu yang ditanyakan. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Na'am. Ada haknya anak." Ya, artinya orang tua juga di samping anak yang punya kewajiban terhadap orang tuanya, orang tua juga punya kewajiban terhadap anaknya. Ya, kan seperti itu. Maka kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Na'am haqquhu alaihi an yastanjiba ummahu." Ya, haknya orang anak terhadap orang tuanya adalah dia berhak dicarikan calon ibu yang baik. Ya, kalau kayak kita di sini mungkin udah lewat fase ini ya. Kecuali kalau antum mau cari yang kedua, ketiga dan keempat ya, dari sekarang disiapkan gitu, belajar dari masa lalu. Ya, kalau masih ada yang jomblo-jomblo mungkin ini bisa. Ya, yang pertama, ini haknya anak yang pertama ini. Jadi sebelum lahir, Bapak sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum anak kita itu lahir, sesungguhnya mereka itu sudah punya hak atas orang tuanya kelak. Ya, apa itu? Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an yastanjiba ummahu. Bahwa si bapak ini hendaklah dia mencarikan calon ibu yang baik. Ya, jadi nggak asal nyomot gitu loh. Wah, ini kayaknya keren nih. Wah, ini masya Allah ini. Ini selebgram ini. Wah, ini orang terkenal ini. Oh, masya Allah. Nggak rugi deh kalau nikah sama si dia gitu. Ya, jadi bukan berdasarkan itu. Pilih yang baik. Nah, sekarang gini, kita mau bercita-cita menjadikan anak kita hafizah, penghafal Quran, ya, penghafal Quran. Akan tetapi kita mencari ibunya yang benci terhadap Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Ini nggak mungkin. Kalau orang bilang bara jauh dari apa gitu, ya istilahnya, jauhlah seperti itu, nggak bakal ketemu. Ya, jadi ini yang pertama, mencarikan calon ibu yang baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, yang kedua, ya, wa husni ismihi. Yang kedua, memilihkan nama yang baik, memberikan nama yang baik. Jadi ini juga kewajiban orang tua terhadap anaknya atau hak anaknya dari orang tuanya, yaitu dia berhak dipilihkan, dikasihkan nama yang baik. Ya, jangan dikasih nama-nama yang insya Allah, ya subhanallah, John siapa gitu. Ya, jangan keren gitu. Saya ingat dulu, ya saya ingat tahun 80-an ya. Ketika itu ya ada pendetanya Syiah itu yang terkenal waktu itu yang menipu ya kaum muslimin di seluruh dunia. Menampakkan bahwa dia itu seorang muslim yang berani melawan Amerika gitu kan, seperti itu. Ya. Akhirnya kaum muslimin di seluruh dunia banyak yang tertipu. Akhirnya anak-anak mereka dikasih nama seperti dia. Padahal dia adalah penipu. Begitu dia mendapatkan kekuasaan, dibantai orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak usah sebutkan namanya. Itu bahkan teman-teman Ana itu banyak nama-namanya seperti pantaran Ana. Itu banyak nama-namanya sampai sekarang namanya seperti itu. Ya, subhanallah. Jadi pilihkan nama yang baik. Ini yang kedua. Kemudian kata beliau, karena begini, nama itu adalah doa. Ya, nama itu adalah doa. Ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Keliru ini. Ya, apalah arti sebuah nama? Ini keliru. Ini salah gitu loh. Karena sesungguhnya nama itu bisa berubah menjadi sebuah doa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah satu ketika bertemu dengan seseorang.
Ya, kemudian ditanya, siapa namanya? Intinya dia mengatakan bahwa namanya itu semua berasal dari kata-kata api. Bapaknya juga berasal dari kata api, kampungnya juga berasal dari kata api. Intinya seperti itu, saya lupa. Ya, ada namanya Syihab, kemudian ada gitu kan seperti itu, kobaran api, dia namanya Nar gitu. Saya lupa. Intinya dari dia, kemudian ayahnya, kampungnya, itu semua bersumber dari nama-nama api. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kamu balik cepat, rumah kamu kebakaran. Dan benar itu terjadi. Ingat, hati-hati. Ya, nama itu bisa berubah menjadi doa. Ya, berikan nama yang terbaik kepada anak kita. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah, ya, yang mengandung penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Ya, jadi memberikan nama yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimahu al-kitaba, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini kewajiban kita yang ketiga terhadap anak kita sebagai orang tua adalah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, kalau bisa mengajarkan Al-Qur'an ini pada saat anak kita masih ini kita jangan berikan kepada orang lain. Ya, minimal kita sebagai orang tua, anak kita belajar ta'udz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah sebisa mungkin belajar dari kita baru ke orang lain. Karena kalau ini semua diambil oleh orang lain rugi kita. Ya. Antum tahu kan bagaimana hitungannya? Surah Al-Fatihah itu dalam sehari minimal 17 kali. Ya. Kalau misalnya kita yang mengajarkan ini, ya, berapa anak kita misalnya nanti hidup selama 50 tahun, berapa banyak pahala yang akan kita tuai ketika kita sudah terbaring tidak berdaya di alam barzakh sana. Ya, tapi kalau ini juga diambil alih oleh orang lain, subhanallah, apa? Ya, apa yang akan kita rasakan gitu seperti itu. Jadi minimal ini, ya, mengajarkan Al-Qur'an, minimal kita ajarkan surah. Kita sendiri yang mengajarkan ke anak kita surah Al-Fatihah. Taib. Kemudian si anak ini begitu mendengarkan Umar bahwa haknya anak, ya, terhadap orang tua itu adalah dicarikan calon ibu yang baik. Kemudian yang kedua diberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga diajarkan Al-Qur'an. Maka anak ini mengatakan, "Fa wallahi ya Amiral Mu'minin." Demi Allah wahai Amirul Mu'minin, mastanjaba ummi. Ya, bapakku ini tidak memilihkan calon dulunya, tidak memilihkan calon ibu yang baik buat aku. Wa ma hiya illa Sindia. Ini ibuku ini adalah, kalau sekarang Sindia itu kayak orang Afghanistan sana ya. Ya, saya nggak tahu bagaimana modelnya pada saat itu. Beliau mengatakan ishtaraha bi 400 dirham. Jadi ayahku membeli Sindia ini, wanita Sindia ini dengan harga 400 dirham. Dia beli wanita ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wala hassana ismi. Ini ayahku tidak memberikan nama yang baik kepada aku. Samani Ja'la. Ayahku memberikan nama kepadaku dengan nama Ja'la. Ja'la, kalau dalam bahasa Arab, itu artinya, di antara artinya adalah bahwa ada binatang, ada kumbang itu. Kalau antum biasa lihat kumbang, ada kumbang yang suka nyemplung mohon maaf, di kotoran sapi gitu. Ya, itu namanya Ja'la gitu. Ya, jadi dia kasih nama anaknya seperti itu. Gimana anaknya nggak buruk gitu? Ya, makanya jangan mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama. Tidak, nama itu sangat berarti. Karena nama itu adalah mengandung doa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya Amirul Mukminin. Ya, yang ketiga, ya Amirul Mukminin. Wala 'allamani min kitabillahi ayatan wahidah. Ini ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku walaupun satu ayat dari Al-Qur'an. Ya, walaupun satu ayat dari Al-Qur'an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan pengaduan anaknya ini, maka faltafata Umar radhiyallahu ta'ala anhu ilal abi wa qala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menengok kepada sang ayah, lalu kemudian beliau mengatakan, taqulu bani ya'ukuni. Engkau mengatakan bahwa anakku sudah durhaka kepadaku, faqad aqadtahu qabla ayyaukkaka. Sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ya. Nah, ini ya. Jadi korelasinya dengan tema yang akan kita bawakan, akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah taala adalah bahwa jangan sampai kita menuntut anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri tidak ada usaha untuk mensolehkan diri. Ya. Jadi kita menuntut, kita berharap gitu loh. Kita berharap, bahkan kita menuntut anak kita untuk menjadi misalnya seorang hafidz,
seorang hafidzah. Tetapi kita dalam sehari nggak pernah nyentuh Al-Quran. Walaupun satu ayat kita nggak baca Al-Quran. Ya, dan ini nanti akan diperhatikan, akan dilihat oleh anak kita. Baik. Nah, maka ketika kita hendak mendidik anak kita, maksud saya di sini adalah maka kita mulai dari diri sendiri. Kita solehkan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita berharap, sebelum kita memulai kepada anak kita sendiri. Atau bisa kita katakan bahwa mendidik diri, mendidik anak untuk menjadi soleh sama dengan mendidik diri sendiri, kan seperti itu. Baik, dalilnya mana? Ya, bahwa harus dimulai dari kita sendiri. Sebagai seorang orang tua harus dimulai dari kita sendiri sebelum kita mulai kepada anak kita. Dalilnya masyhur. Ya, antum pasti sudah tahu. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Ya, dalam Al-Quran surah At-Tahrim yang dibaca tadi Ustaz Ahmad kalau tidak salah, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Kita semua, ya, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua mengklaim, ya, kita semua mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dari diri kita terlebih dahulu. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Ya, jadi Allah tidak langsung nembak ke istri kita, ke anak kita, enggak. Allah enggak katakan jagalah istri-istri kalian, jagalah anak-anak kalian, enggak. Ya, alaikum anfusakum. Ya, jaga, perhatikan diri kalian sendiri itu dulu. Ya, jadi konsepnya di sini nih. Kalau kita kacau di konsep ini, ku anfusakum, alaikum anfusakum, jangan berharap kedepannya lebih bagus. Ya, jangan berharap kedepannya lebih bagus. Akan tetapi, kalau misalnya dari sini kita sudah pahami konsep ini, ku anfusakum, jaga diri kalian, jaga diri kita sendiri sebagai seorang orang tua, alaikum anfusakum, kita perhatikan diri kita sendiri, kita didik diri kita sendiri, maka kedepannya akan lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum", jagalah diri kalian. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahlikum", dan keluarga kalian. Nah, keluarga di sini masuk istri kita, masuk anak-anak kita. Ya, jadi nggak muluk-muluk. Ya, jadi konsepnya. Dan ini adalah merupakan konsep rahmatan lil alamin. Kalau misalnya nih, ya, ada seseorang yang memimpikan sebuah negeri Islam misalnya. Ya, sebuah negeri Islam. Konsep ini adalah konsep yang paling dasar. Ya, konsep ini adalah konsep yang paling dasar. Ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha, maka ini adalah konsep yang paling dasar. Jangan melangkah ke konsep selanjutnya kalau ini tidak dikuasai. Ya, coba sederhananya begini. Sebuah negeri, ya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang bercita-cita mendirikan misalnya sebuah negara, sebuah negeri, yang mana di negeri tersebut diterapkan syariat Islam. Ya, saya tanya sama antum, ini mungkin nggak terjadi kalau misalnya ada seorang ayah tidak mendidik anaknya dengan baik, ada seorang kepala rumah tangga tidak mendidik keluarganya dengan baik. Ini bisa terjadi nggak? Nggak bakal bisa terjadi. Akan tetapi kalau misalnya ini kita lakukan tanpa diniatkan pun nanti akan tercapai itu. Ya, tanpa diniatkan pun maka pasti akan tercapai. Tanpa kita berniat pun, misalnya kita tidak berniat mendirikan, menghendaki misalnya tidak berniat lah, ya, bahwa ada sebuah negeri yang menerapkan syariat Islam. Akan tetapi kita sebagai orang tua mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, dan kita semua punya konsep seperti itu dan kita terapkan semuanya, maka namanya negeri Islam akan tercipta sendiri. Ya, itu akan tercipta sendiri. Itu otomatis. Ya, makanya antum lihat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap orang-orang beriman di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa mereka akan diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi kita didik diri sendiri, ya. Kemudian kita didik anak-anak kita.
barulah nanti ke depannya itu akan merembet sendiri, dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kelompok kita sehingga nanti akan tercipta sebuah sistem yang Islami seperti enggak. Itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mujahid rahimahullah taala, beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, surat Tahrim ayat 6. Beliau mengatakan, ittaqullah, ya, bertakwalah kalian. Ya, bertakwalah kalian sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsepnya. Yang pertama, kita semua ini sebagai orang tua, kita dulu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, kata Mujahid, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ausu ahlikum bitaqwallah. Yang kedua, baru setelah kita bertakwa kepada Allah, ya, barulah kita wasiatkan, kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita, ya, anak-anak kita, apalagi anak kelas 1, kelas 2 SD, ya, mereka itu adalah pembelajar yang baik. Mereka akan dengan gampang merekam apa yang mereka lihat, mereka dengan gampang merekam apa yang mereka dengarkan. Ya, mereka akan dengan gampangnya merekam apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang diucapkan oleh ayahnya. Itu mereka dengan gampang akan gampang mereka rekam. Ya, tanpa kita katakan ittaqillah saja misalnya, ya, tanpa kita suruh mereka, tanpa kita cegah mereka pun misalnya, kalau mereka lihat bahwa kita ini sebagai orang tua adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbekas di dalam sanubari mereka. Ya, di dalam sanubari mereka. Baik. Misalnya, kita mau menjadikan anak kita sebagai ahlus sholat, ya, sebagai ahlus sholat. Karena nanti di surga, ya, nanti di surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kana min ahlis sholat." Siapa orang yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah ahlus sholat, du'iya min babis sholat. Maka kelak di surga dia akan dipanggil dari pintu yang bernama pintu sholat. Ya, mungkin kita mau jadikan anak kita seperti ini, dia dipanggil dari pintu sholat. Ya, supaya kita bisa ngikut juga kalau kita lihat di bawah level anak kita. Ya, seperti itu misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan, contohkan kepada anak-anak kita. Sholat yang bagus, sholat yang benar, sholat yang rajin. Ya, azan, misalnya kita perintahkan anak kita untuk sholat. Sementara dia lihat sendiri, anak kita masih WA-an gitu sama teman-teman. Ketawa, ketiwi, bertransaksi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita suruh anak kita akan melihat ini, apa yang dilakukan oleh kita. Ya, oleh karenanya, Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu tugas orang tua adalah sekali lagi menjaga diri sendiri dan keluarga. Sebelum mengajarkan dan mendidik anak-anak kita tentang nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu ajarkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum. Taruh di sini, kita satu komunitas. Ya, wali kelas 1 dan 2. Saya dan antum, wali kelas 1 dan 2 di sini di kelas ini. Seperti itu, ini satu komunitas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu komunitas ini. Wali kelas 1 dan 2 ini, benar ya, kelas 1 dan 2. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah, ya, wali kelas ini, kelas 1 dan 2 ini, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita pribadi-pribadi berubah diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan kita bermimpi kita semua di sini, ya, wali kelas 1 dan 2 tiba-tiba mendadak jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mulai dari pribadi kita masing-masing. Ya, kalau saya dan antum, ya, satu persatu, saya dan antum satu persatu berniat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah baru akan rubah semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian pula dengan berbangsa dan bernegara. Ya. Bagaimana caranya kita mau berbangsa, satu bangsa ini menjadi negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya anak-anak kita mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak mulai berusaha menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut pribadi-pribadinya berusaha untuk merubah diri. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Baik, sekarang bagaimana mengaplikasikan konsep menjadi anak soleh sebelum meminta anak untuk menjadi soleh? Ya, kita bagi di sini menjadi 3 poin. Kita bagi di sini menjadi 3 bagian. Baik, yang pertama, ya, mendidik diri kita sebelum mendidik anak kita, atau bisa mendidik diri kita dan mendidik anak kita menjadi orang-orang yang berakidah. Ya, menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mendidik diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita, atau mendidik diri kita dan anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini 3 poin. Kalau 3 poin ini berhasil kita terapkan ke diri kita, ya, maka insya Allah taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita juga akan mengikut kepada apa yang kita lakukan. Insya Allah taala. Yang pertama, kita lihat mendidik diri kita terlebih dahulu berakidah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, "Kanu yastahibbuna awwala ma yufsahu, yakni as-sabiyya an yu'allimuhu." Jadi mereka, para sahabat, kaum salaf, ya, mereka itu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai, ya, bahwa ucapan-ucapan yang pertama kali mereka ucapkan ketika mereka sudah mulai belajar berbicara, ya, mereka mengajarkan apa? La ilaha illallah. Ya, ini yang pertama kali mereka ajarkan. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, tahu nggak antum bahwa kalimat la ilaha illallah ini, dengan kalimat inilah langit dan bumi diciptakan. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini jangan dipandang remeh. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah langit dan bumi diciptakan. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka sudah mulai bisa berbicara. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, dan para salaf kita lainnya, para ulama-ulama salaf kita, ini yang pertama kali mereka ajarkan terhadap anak-anak mereka, terhadap generasi mereka, kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi bukan kalau kayak kita sekarang subhanallah, ya, anak kita sudah mulai bisa berkomunikasi, diajarkan apa? Cicak-cicak di dinding, cilubah, ya, apalagi misalnya poame-ame dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, saya enggak ngelarang, enggak, ya. Enggak, dan dalam dalam agama kita, dalam syariat kita juga kan al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, perkara dunia itu pada asalnya boleh selama tidak ada larangannya. Saya enggak ngelarang. Akan tetapi yang saya tekankan di sini bahwa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita, apalagi anak kelas 1 dan kelas 2 ini, yang pertama kali yang mereka ucapkan adalah la ilaha illallah. Kemudian kita tanamkan makna, realisasi, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Jadi kita usahakan ketika dia sudah kelas 2 SD itu dia sudah pasti mengucapkan la ilaha illallah yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sudah mengetahui makna la ilaha illallah. Dan sebisa mungkin ajarkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Akan tetapi, bagaimana caranya kita mengajarkan ini kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak memahami kalimat la ilaha illallah? Ya, karena mohon maaf, banyak orang tua sekarang sudah pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengetahui makna dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya mereka masih datang kepada penghuni kuburan yang dia anggap sebagai orang soleh, yang dia anggap sebagai wali, lalu kemudian dia meminta kepada wali tersebut, atau dia menjadikan wali tersebut sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas la ilaha illallah itu maknanya adalah
La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa adalah merupakan bentuk penyembahan. Ya, doa adalah merupakan ibadah yang agung. Bagaimana mungkin kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, lalu kemudian kita masih meminta kepada penghuni kuburan. Ini dilihat oleh anak kita. Ya, makanya mohon maaf sampai sekarang generasi kita terus ya lahir ya kemudian mereka mensyirikatkan Allah, menduakan Allah, lahir lagi mensyirikatkan Allah lagi karena turun temurun dia lihat orang tuanya seperti itu, datang ke kuburan lalu kemudian di kuburan dia lihat bahkan diajak sama orang tuanya meminta kepada orang mati. Ya. Maaf ya, lagi pilek. Baik, kita lanjutkan. Ya, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala, ya awwala ma yufsihu yani as-sabi'a yu'allimu la ilaha illallah wa yaqulu dzalika awwala ma yatakallamu bihi. Maka ini yang pertama kali diucapkan oleh anak tersebut. Baik. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, fa idza kana waqtu rutkihim. Apabila anak-anak itu masanya sudah mulai berbicara, falyulaqqinu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tua itu hendaknya mentalkinkan, mengajarkan anak-anaknya untuk mengucapkan ya mengatakan kalimat la ilaha illallah. Wal yakun awwalu ma yukri'u masami'ahum, dan hendaklah yang pertama kali mengetuk pendengaran mereka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidahu, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kecil. Kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal muraqabatullah, bahwa dimanapun mereka berada, ya, mereka akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang cerita bahwa anak orang tua ini, anak-anaknya, ya, itu putri-putrinya Masya Allah. Ya, naruh seberapapun duit, ya, dimanapun dia taruh duit, itu nggak pernah hilang duitnya, nggak pernah hilang uangnya. Padahal anak-anaknya banyak. Ya, kemudian ada tetangganya, ada temannya yang lihat, wah, anak saya kok nggak begitu ya, nggak bisa lihat duit bergeletakan, ada duit bergeletakan diambil gitu loh. Ya, dia nanya bagaimana caranya. Maka si orang ini mengatakan dari kecil kita tanamkan muraqabatullah. Ya, kita tanamkan kepada mereka bahwa, nah, kalau misalnya Abi atau Umi, papa sama mama naruh duit, misalnya naruh uang di sini, misalnya taruhlah 10.000, ya, lalu kemudian kamu ambil uang tersebut, boleh jadi papa sama mama tidak tahu, Umi sama Abi tidak tahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa melihat apa yang kamu lakukan, dan itu nanti akan dihisab. Sehingga nggak pernah hilang uang. Taruh uang dimanapun nggak pernah hilang. Bahkan kalau mau beli sesuatu, minta izin terlebih dahulu, minta terlebih dahulu. Nggak gampangnya, walaupun itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, nggak mau diambil. Ada orang yang cerita seperti itu. Ya. Dan contohnya misalnya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melakukan inspeksi. Karena ini kebiasaan Umar bin Khattab. Ya, beliau melakukan inspeksi. Tibalah beliau di sebuah padang. Ya, di sebuah gurun. Di mana di tempat tersebut sangat banyak domba yang beliau lihat. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendekati seorang pengembala anak kecil, ya, usianya masih kecil pada saat itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai Ananda, ini kambing Masya Allah banyak banget. Ya, kemudian kata anak ini bukan punya saya hanyalah pengembala. Saya hanyalah seorang budak yang diberikan tugas untuk mengawasi, menggembalakan kambing-kambing ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mau mengetes anak ini. Ya, maka beliau mengatakan, wahai Ananda, saya mau beli 1 ekor kambing ini. Kata anak ini kalau tuan, karena dia nggak tahu ini yang di depannya adalah Umar bin Khattab. Anak ini mengatakan kalau tuan hendak membeli kambing ini atau domba ini, silahkan hubungi majikan saya. Saya tugasnya hanya menggembala saja. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu semakin penasaran. Beliau mengatakan, iya. Ya, kalau kamu jual kambing ini kan kambing puluhan, ratusan. Nggak bakal tahu majikan kamu kalau kamu jual 1 ekor aja sama saya. Saya diam-diam. Ya. Kata anak tersebut, fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Ya, ada anak kita seperti itu sekarang. Ya, fa'ainallah, di mana Allah?
Ya, ini nggak mungkin terjadi kalau tidak dididik oleh orang tuanya dari kecil dengan didikan seperti itu. Ya, dengan didikan seperti itu ya. Kayak kita sekarang jangan seperti itu ya. Anak kita sering mungkin hampir tiap hari bohongin kita gitu loh. Ya, minta uang ini padahal dibelikan untuk itu dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai ketakwaan itu tidak ada, nilai-nilai muraqabah itu tidak ada. Karena kenapa kita tidak biasakan anak-anak kita seperti itu. Maka di sini kata Ibnu Qayyim ya yang pertama kali yang mengetuk telinga mereka adalah ya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu fawqa 'arsyihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi, di atas arasy-Nya. Ini dari kecil juga sudah kita harus ajarkan anak kita dengan akidah ini, dengan pemahaman salaf ini bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala ya istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arasy. Ya. Jadi jangan diajarin Allah di mana-mana gitu. Ya. Di mana Allah, Pak? Di mana Allah, Bu? Oh, Masya Allah, Allah itu di mana-mana dah gitu. Jangan ajarkan anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diajarkan, ditanamkan dari kecil. Baik. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, yanzuru ilaihim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, yang mengetahui keadaan mereka. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala ahata kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan seekor semut hitam yang paling kecil di tengah malam yang sangat gelap, Allah Subhanahu wa taala mengetahui keberadaan semut itu. Ya, ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka dimanapun mereka berada. Ya, membersamai ilmunya Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka dimanapun mereka berada. Baik. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu, ya, sambil kita ajarkan kepada anak-anak kita, sambil kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu akidah, penanaman keimanan dan akidah terlebih dahulu. Ibnu Majah meriwayatkan dari Jundub Al-Bajali radhiyallahu taala, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun, ya, wa nahnu fityan, kata beliau, dan pada saat itu kami masih masih kecil gitu kan. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Ya, maka yang pertama kali yang kami lakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu sebelum kami diajarkan Al-Qur'an. Ya, kalau kayak kita terbalik. Ya, kalau kayak kita sekarang konsepnya Al-Qur'an dulu. Ya, Al-Qur'an dicekokin anak kita Al-Qur'an, bahkan dipaksa anak kita Al-Qur'an gitu kan, seperti itu. Ya, suruh menghafal gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang karena ego kita, akhirnya ada anak yang stres. Ya, karena tetangga misalnya anaknya hafiz, hafizah, akhirnya kita paksa anak kita supaya hafiz, hafizah seperti anak tetangga tersebut. Akhirnya anak kita yang jadi korban, anak kita yang stres. Ya, karena ego kita. Mohon maaf, ini banyak kejadian seperti ini. Ya, padahal kita sendiri dalam sehari kadang-kadang kita nggak nyentuh mushaf. Ya, subhanallah. Perhatikan. Kata beliau di sini bahwa dulu kami waktu masih kecil, pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kami diajarkan Al-Quran adalah keimanan. Ini dulu, jadi ditancapkan keimanan. Ya, ditancapkan akidah kepada mereka. Ini dulu yang diajarkan. Berbeda dengan kita sekarang, terbalik. Al-Quran dulu. Makanya, mohon maaf, ada kadang-kadang kita saksikan penghafal Quran misalnya, anak-anak kecil sudah hafal Quran, akan tetapi alay, ya, ikut joget-joget juga. Ya, ikut bahkan subhanallah ya, setelah selesai menghafal seharian juga main game online juga gitu kan, nongkrong juga bersama dengan teman-temannya, enggak benar juga ya, bercampur baur antara wanita dan laki-laki, berikhtilat, bahkan subhanallah ada yang hafal Quran tapi pacaran juga dan lain sebagainya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang pertama kali dicekoki kepada mereka ya adalah Al-Quran. Bukan keimanan terlebih dahulu seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Nah, ini berbeda. Ya, ini berbeda. Jadi bukan keimanan terlebih dahulu. Nah, yang ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan akidah yang ditanamkan terlebih dahulu, barulah Al-Quran. Ya, jadi kalau kayak kita sekarang terbalik. Ya,
kita Al-Quran dulu gitu. Ada orang yang saya biasa menemukan anak-anak yang mungkin hafalannya 30 juz, akan tetapi dia tidak tahu apa arti yang dia baca. Ya, apa arti yang dia baca? Akhirnya apa? Akhirnya setelah dia menghafalkan Al-Quran, nanti dia akan mempunyai pemikiran yang menyimpang. Ya, karena kenapa? Dari kecil dia tidak ditanamkan keimanan, dia tidak ditanamkan akidah sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh salafus saleh kita. Baik, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ta'allamnal Qur'ana." Barulah setelah diajarkan keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kami belajar Al-Qur'an, fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah keimanan kami. Ya, jadi setelah mereka diajarkan keimanan, akidah, pondasinya sudah kuat, kemudian mereka belajar Al-Quran. Setelah mereka belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Ya, bertambah keimanan mereka. Jadi nggak dibalik ya. Semakin belajar Al-Quran, malah semakin anjlok keimanannya. Ya, semakin buruk akhlaknya, semakin buruk kelakuannya terhadap orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, taib. Bapak dan Ibu, sidang duha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik keimanan dan tauhid kepada Ibnu Abbas yang masih gulam pada saat itu, ya. Gulam kalau dalam bahasa Arab itu usia antara 2 tahun sampai 9 tahun, ya. Jadi kalau gulam dalam bahasa Arab pastikan bahwa usianya setelah selesai menyusui, yaitu sekitar usia 2 tahun sampai 9 tahun. Itu namanya gulam. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang saat itu masih gulam, masih kecil, ya. Jadi kita pastikan bahwa pada saat beliau menceritakan, pada saat kejadian ini terjadi, pada saat beliau membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia beliau pada saat itu belum sampai 9 tahun. Karena kalau kata gulam dalam bahasa Arab itu artinya dari usia 2 tahun sampai mentok 9 tahun. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah dibonceng, ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pernah dibawa di tunggangannya, di tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibonceng seperti itu. Kalau kayak kita motor taruh di belakang atau di depan kita, ya. Tapi pada saat itu kendaraannya adalah onta, ya. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Rasulullah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil." Yaitu tadi, usia 2 sampai 9 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah mengajarkan Al-Quran pada saat itu? Ya, wahai gulam, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, habis ini kamu hafal ya. Ya. Habis ini kamu tambah hafalan ya, habis ini begini ya. Astor seminggu harus 1 juz ya. Apakah Rasulullah ngomong seperti itu? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat seperti ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ditanamkan adalah keimanan, yang ditanamkan adalah akidah. Ya, kepada Ibnu Abbas kecil radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Beliau mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kata, beberapa kalimat. Ya, yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Ini kalau kayak kita, aduh berat banget ya. Ya, kalau kalimat-kalimat seperti ini kita ajarkan ke anak kita, ini berat banget. Bahkan subhanallah, ada sebagian orang sekarang gitu kan, saking dia merasa bahwa kalimat-kalimat seperti ini berat untuk diajarkan sama anak-anak, akhirnya anak-anaknya diajarkan nyanyi-nyanyi, subhanallah. Ya, dari kecil sudah dibiasakan mendengarkan musik gitu kan, dakwah katanya tapi dipakaikan musik gitu. Dari kecil seperti itu, subhanallah. Ya, dengan alasan bahwa kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat akidah, kalimat-kalimat tauhid berat bagi anak kecil, maka dicarikanlah cara bagaimana caranya supaya ringan, diselingi musik dan lain, nari-nari, joget-joget dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, tidak seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep ini berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan riset yang bertahun-tahun gitu, puluhan tahun, sehingga menghasilkan teori yang luar biasa. Enggak, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang memberikan teori ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi, yang paling mengetahui keadaan, kondisi, apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mengucapkan sesuatu, beliau tidak mengajarkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kepentingan pribadinya, berdasarkan keinginan pribadinya, enggak. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Di antaranya, mengajarkan teori pendidikan kepada anak-anak kita itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin gagal. Ya. Jadi kita yakin enggak mungkin gagal. Ya, aduh ini berat banget. Ya nak, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Itu berat gitu. Kalau kita pikir-pikir berat. Akan tetapi bisa dengan bahasa. Tentu saja dengan bahasa yang tidak melanggar syariat kita. Kita terangkan kepada anak kita. Ya, baik. Kemudian yang paling penting lagi di sini adalah bahwa Rasulullah mengajarkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Ya, wahai anak, kalau kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah enggak ngajarin, "Nah, kalau kamu minta sesuatu, minta sama bapakmu, minta sama ibumu." Enggak, Rasulullah enggak ngajarkan seperti itu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika minta sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama bapak dan ibu, ya. Sama bapak ya, enggak ada ibu di sini. Saya tanya sama bapak, siapa di antara kita yang selama ini dari mulai anak kita kelas 1 sampai kelas 2 sekarang ini, anak kita kan insya Allah sudah paham, sudah ngerti. Siapa di antara kita ketika misalnya anaknya minta permen misalnya, minta tas misalnya, minta mainan misalnya, siapa di antara kita ketika anak-anak kita minta seperti itu, kita katakan, "Nah, minta sama Allah." Ya, mohon maaf, hampir tidak ada yang bilang seperti itu kepada anak-anak kita. Padahal ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum lihat bagaimana kelak seorang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini didikan tauhid, akidah yang mantap. Ya, pondasinya kuat. Ya, jadi kita lihat ini, bangunan ini, sekolah ini. Ya, sekolah ini bisa berdiri dengan kokoh seperti ini karena apa? Pondasinya yang kuat. Ya, saya tanya sama antum. Ini air mineral ini ada pondasinya enggak? Ada pondasinya nggak? Nggak ada. Jatuh. Ya. Di sini kita ada berapa orang? Ada 100 orang nggak di sini? Ada ya? Ada 100 orang lebih. Saya tanya sama antum. Antum bisa nggak robohin ini? Sekolah ini dengan bareng-bareng mendorong dindingnya. Hah? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi untuk menjatuhkan ini, saya nggak perlu 100 orang. Cukup hanya ini saja, saya giniin jatuh. Karena tidak ada pondasinya. Demikianlah generasi kita. Dan demikianlah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kokoh itu pondasinya kokoh, kuat. Ya, bayangkan dari kecil. Ya, ini bukan orang tuanya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diajarkan, ya, wahai gulam, wahai anak, fa idza sa'alta fas'alillah. Minta sesuatu minta sama Allah. Enggak diajarkan minta sama orang tuanya, enggak diajarkan minta sama makhluk. Tapi kalau butuh sesuatu minta sama Allah. Ya, ajarkan sama anak kita, jangan canggung, jangan malu. Jangan ragu mengatakan kepada anak kita ketika anak kita misalnya minta sepeda, Umi, anak aku minta sepeda dong. Jangan ragu mengatakan minta sama Allah. Jangan ragu mengatakan seperti itu. Ulangi seperti itu. Ya, minta sama Allah. Biar Allah kasih rezeki sama bapak, sama ibu, ya, sama Umi, sama Abi supaya Umi dan Abi bisa belikan kamu sepeda. Seperti itu kita ajarkan terhadap anak-anak kita. Wa idza sta'anta, kata Rasulullah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta tolong wahai anak, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau misalnya nilai-nilai ini dan nilai-nilai yang ada di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi jangankan anak-anak kita yang masih kecil, kita saja terkadang di perkara masalah ini kita goyah. Ya, kita menghadapi perkara yang kecil, yang sepele misalnya kita sudah goyah. Ya, kita sudah galau, kita sudah risau. Kenapa? Karena pondasi kita tidak kuat. Ibarat bangunan, ya, tidak siap untuk menghadapi gempuran yang kuat. Ya, itu kita seperti itu. Jangankan anak-anak kita, mohon maaf, kita sebagai orang tua saja terkadang akidah kita, pondasi kita itu tidak kuat. Padahal inilah yang ditekankan pendidikan yang
yang diaplikasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada semua kalangan. Ya, baik. Perhatikan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Rasulullah SAW bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Ya, hendaklah salah seorang di antara kalian meminta hajatnya, kebutuhannya, keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yas'ala shis'ana alihi idan kata, sampai kepada tali sandalnya yang putus. Ya, tali sandalnya yang putus, hendaklah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa di antara kita ya sandalnya putus langsung minta sama Allah? Enggak. Bahkan kadang-kadang kita sudah dalam kondisi genting saja, kita masih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti nyari yang lainnya, solusi yang lainnya gitu. Kita lupa kalau ada Allah di atas sana. Ya, kita lupa kalau ada Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kita cari, nengok kiri, nengok kanan, depan, belakang, siapa yang bisa nolong saya, siapa yang bisa bantu saya. Kita lupa kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasulullah SAW mengajarkan sampai tali sandal yang putus pun minta diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya contoh ya, pendidikan akidah anak yang sukses dari seorang ayah yang berakidah. Ya, antum tahu Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Urwah anaknya Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat senior. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam adalah salah seorang al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Az-Zubair bin Al-Awwam itu punya anak. Salah seorang di antaranya bernama Urwah. Urwah ini tabi'in karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah anaknya Az-Zubair juga, ya, anaknya Az-Zubair yang paling tua. Akan tetapi Abdullah radhiyallahu taala anhu sahabat karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berkata Urwah bin Az-Zubair. Jadi anaknya Az-Zubair yaitu Urwah, tabi'in beliau ini, Urwah ini rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan ya, beliau mengatakan inni as'alullaha fi salati. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatku. Maksudnya dalam sujud beliau, hatta as'alahu al-milha ila ahli, sampai garam dapur keluargaku, garam dapur istriku, aku minta dalam sujudku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, garam dapur. Ya, siapa di antara antum yang bilang, ya Allah, garam dapur istri aku udah habis ya Allah. Dalam sholat siapa? Siapa di antara kita yang seperti itu? Ya, ini Urwah, ini didikan siapa? Didikan Az-Zubair. Nanti kita lihat bagaimana beliau mendidik anaknya sehingga punya akidah yang seperti ini. Bayangkan Bapak, ya, kalau misalnya anak kita misalnya garam dapurnya nanti habis, garam dapur istrinya habis, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak mungkin anak kita seperti ini kalau kita juga tidak seperti itu. Anak kita tidak melihat kita seperti itu. Ya, beliau mengatakan ini as'alullaha fi salati hatta as'alahu milha ila ahli. Ya, jadi aku, kata beliau, meminta kepada Allah dalam sujudku, dalam salatku, garam istriku, garam dapur istriku. Itu sebegitunya. Nah, beliau itu melihat, ya, beliau diajarkan bagaimana ayahnya, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah berpesan kepada anaknya, yaitu kepada Abdullah. Ini diantara pendidikannya. Apa yang beliau katakan? Ketika beliau merasa ada firasat beliau, ya, bahwa beliau sebentar lagi meninggal dunia, yaitu pada perang Jamal. Ya, beliau mengatakan bahwasanya saya melihat bahwasanya ini sa'uqtalu mazluman, saya akan terbunuh secara zalim. Beliau ada firasat. Ya, kemudian beliau berwasiat kepada anaknya, ya, wahai anakku, yang paling saya risaukan saat ini adalah saya punya hutang. Dan ternyata nanti setelah beliau meninggal, di total hutang beliau Az-Zubair itu sekitar 2.200.000. Ya, saya nggak tahu apa 2.200.000 ini dirham atau dinar. Ya, tapi minimal dirham. Karena kalau dinar itu, satu dinar itu 4,25 gram emas. Tapi kalau satu dirham, kalau dikonversikan sekarang ke rupiah kita, itu mungkin 200 atau 100.000. Ya, jadi setelah ditotal beliau mempunyai hutang 2.200.000. Ya, berarti minimal dirham. Siapa di antara kita sekarang yang punya hutang 2.200.000 dirham? Ya, taib. Beliau mengatakan, ya bunayya, ya,
Saya yang paling merisaukan saya saat ini, yang paling membuat saya risau saat ini adalah saya punya hutang. Ya, disebutkan sama beliau begini-begini. Nah, saya punya aset nanti dijual. Nah, aset-aset itu nanti dijual untuk membayarkan hutang. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, ya bunayya, in ajista an syai'in, ya, min ajista an syai'in minhu, kalau misalnya, wahai anakku, kamu nggak bisa bayar hutang saya, ya, karena uangnya nggak cukup, dananya nggak cukup, aset saya nggak cukup. Apa yang beliau katakan? Fasta'in alaihi bi maulaya. Ya, maka minta tolong kepada maulaya. Abdullah, anak beliau, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wallahi ma daraitu ma arada. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang diucapkan oleh ayah saya. Sampai saya bertanya, ya abati, man maulaka? Siapa maulamu, hai bapakku? Apa kata beliau? Allah. Ya, maulaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa beliau mengatakan, Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pendidikan kepada anaknya bahwa nanti kalau kamu nggak bisa membayar hutang saya, mungkin asetnya tidak cukup atau uangnya kurang, maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, kepada maulaya, kepada Allahku, kata Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di belakang hari, setiap kali, kata Abdullah, anaknya Az-Zubair, setiap kali saya hendak membayarkan hutangnya, lalu kemudian kurang, saya langsung berkata, ya maula Az-Zubair, wahai maulanya Az-Zubair, ya, tolong saya lunaskan hutangnya Az-Zubair. Maka kata beliau, maka Allah pun Subhanahu wa ta'ala melunaskan hutang Az-Zubair radhiyallahu ta'ala. Jadi ini pendidikan, ya, pendidikan akidah. Yang mana ini terlebih dahulu yang kita tanamkan kepada diri kita sendiri, ini yang terlebih dahulu kita pelajari, kita realisasikan, baru kemudian kita tularkan kepada anak-anak kita. Taib, yang kedua, poin yang kedua, mendidik diri beribadah. Ya, mendidik diri beribadah. Ya, ini juga penting. Ya. Nah, karena banyak di antara kita, mohon maaf, banyak di antara kita yang menginginkan anaknya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berpuasa, rajin bersedekah, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak pernah mencontohkan kepada anak-anak kita perbuatan-perbuatan mulia ini. Banyak di antara kita misalnya sudah azan, sudah masuk waktu azan gitu. Kita teriak, panggil anak-anak kita, ya, nak sholat sana gitu. Ya, padahal anak kita lihat kita lagi dalam kondisi weaan, cekakak, cekiki, ketawa ke TV bersama dengan teman-teman kita misalnya, sementara kita suruh anak-anak kita untuk sholat. Ya, kita paksa, kita suruh anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Sementara anak kita perhatikan bahwa kita dalam sehari tidak pernah menyentuh yang namanya mushaf. Tidak pernah terdengar dari mulut kita bacaan-bacaan Al-Quran. Walaupun itu satu ayat, walaupun itu surah pendek misalnya. Nggak pernah anak-anak kita dengarkan seperti itu. Sementara kita paksakan kepada anak-anak kita. Nah, makanya terlebih dahulu, ya, perlihatkan kepada anak-anak kita yang beribadah, cara kita beribadah dengan benar, lalu kemudian kepada anak-anak kita. Dan yang perlu dipahami di sini bahwa ibadah yang paling penting setelah syahadat adalah apa? Adalah sholat. Ya, adalah sholat. Dan kita harus sabar dalam perkara sholat ini. Yang memerintahkan, membuat diri kita istiqomah untuk sholat. Terutama kita bapak-bapak ini sholat berjamaah. Dan memerintahkan anak-anak kita untuk sholat ini butuh kepada kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka. Ya, di sini yang diperintahkan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu, hai Muhammad, ya, bis sholati, untuk menegakkan sholat. Wastabir alaiha. Dan hendaklah engkau sabar di atas dalam mengerjakan sholat tersebut. Jadi kita harus sabar. Ya, sabar kita. Ketika masuk waktu waktu sholat misalnya, kita harus sabar. Ya, sabar meninggalkan pekerjaan kita. Walaupun transaksi kita itu nilainya jutaan, bahkan mungkin puluhan juta, tinggalkan untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya, lalu kemudian inilah yang akan dilihat, diperhatikan oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita insyaallah taala akan mengikuti. Baik, perhatikan masalah sholat ini, ya, masalah sholat ini semua dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Ya, dikerjakan oleh para nabi. Semua nabi yang ada itu sholat. Dan nabi-nabi dan kebanyakan para nabi dan rasul itu dalam Al-Quran ada beberapa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka senantiasa memerintahkan, ya, keluarganya untuk sholat. Di antaranya misalnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 55 Allah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati. Ya, seperti Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'mur ahlaka bis shalah.
Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Dan sabarlah dalam mendirikan sholat tersebut. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran surah Maryam ayat 55, Allah mengatakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat, ya, waz zakati, demikian pula mengeluarkan zakat. Jadi konsepnya di sini saya ulangi lagi bahwa yang pertama kita dulu, ya, kita dulu beribadahlah dengan baik dan benar, ya, beribadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah dengan sebaik-baiknya, maka itu akan ditiru oleh anak-anak kita insya Allah Taala. Salah satu contoh misalnya, ya, kita lihat lagi bagaimana cicitnya Az-Zubair radhiyallahu taala dalam perkara ibadah. Ya, Sabit bin Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Jadi Sabit anaknya Amir, Amir anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Az-Zubair. Berarti Sabit rahimahullah adalah tabi'in, anaknya daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Baik, Sabit diceritakan wa huwa fi maradil maut. Beliau pada saat itu dalam kondisi sakit yang sakitnya tersebut akan mengantarkannya kepada kematian. Pada saat itu ketika dalam kondisi sudah hampir sekarat, sami'a adzan al-maghrib. Ya, Sabit rahimahullah taala itu mendengarkan azan maghrib. Qala li ibnihi, ya, qala li abnaihi. Kemudian beliau berkata kepada anak-anaknya, ihmiluni ilal masjid. Tolong bawa saya, bopong saya ke masjid. Ini orang dalam kondisi sakit sekarat, dalam kondisi mendekati kematiannya, Sabit ini. Ya, begitu mendengarkan azan maghrib, beliau berkata kepada anak-anaknya, bawa saya, ya, gotong saya ke masjid. Ya, maka anak-anaknya berkata, anta maridun wa qad a'dzarakallah. Subhanallah, wahai ayahanda kami, Anda dalam kondisi sakit dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uzur kepada Anda. La ilaha, beliau berkata, la ilaha illallah. Beliau mengatakan, asma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aku mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Wa usalli fil bait, lalu kemudian aku salat di rumah. Beliau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan, wallahi la tahmiluni ilal masjid. Demi Allah, bawa saya ke masjid. Fahamaluhu ilal masjid. Maka anak-anaknya pun membawa Sabit rahimahullah ta'ala yang kondisi sekarat ini ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Walamma sajada akhirah, tatkala beliau sujud di sujud yang terakhir, qabadallahu ruhahu. Allah pun mencabut nyawanya. Ya, jadi Masya Allah. Ya, jadi apa namanya beliau, ya, Sabit ini karena pendidikan ayahnya. Bagaimana melihat sholat ayahnya? Sholat ayahnya di masjid. Sholat ayahnya berjamaah. Sholat ayahnya adalah sholat yang terbaik. Ya, nah demikian pula anak-anaknya Sabit ini nantinya melihat kondisi ayahnya yang seperti itu, maka itu juga yang terpaktri di hati mereka. Taib, dalam kitab Al-Hilya, Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad rahimahumullah taala, beliau menceritakan, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 300 raka'ah. Ya, kata Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, ayahku itu sholat dalam sehari semalam 300 rakaat. Ya, 300 rakaat. Masuk akal nggak? Sehari semalam 300 rakaat. Masih masuk akal nggak? Masuk akal. Ya, kalau sholat fardu aja nggak nyampe segitu. Ya, kalau sholat rawatib saja nggak nyampe segitu. Tapi banyak sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat malam, ya, sholat mutlak, ya, sholat sunnah wudu, sholat banyak, sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, intinya Abdullah mengatakan, ayahku, yaitu Imam Ahmad, sholat sehari semalam itu 300 rakaat. Ya, falamma marida bintilkal aswati, ya, ada'afathu. Tatkala ayahku dalam kondisi sakit, Imam Ahmad dalam kondisi sakit, karena cambukan, ya kita tahu kan, beberapa tahun itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di penjara. Ya, karena berseberangan dengan pemimpin pada saat itu. Ya, pemimpin pada saat itu mengeluarkan keputusan, mengeluarkan instruksi bahwa seluruh rakyat itu harus mengakui, harus meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, kata Imam Ahmad tidak, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara pemimpin, karena di belakangnya adalah para ulama yang ulama yang buruk pada saat itu, ya, maka para pemimpin pada saat itu mengeluarkan kebijakan bahwa Al-Quran itu adalah apa?
Jadi dibikinkan aturan undang-undang bahwa rakyat harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, taib. Imam Ahmad mengatakan enggak, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kemudian beliau dipenjara, beliau disiksa, beliau dicambuk. Ya, kata para ulama, ketika beliau dicambuk, andai cambukan itu, cambukan algojo itu dicambukkan kepada seekor onta dewasa, maka onta tersebut akan jatuh terduduk. Itu saking kerasnya cambukan tersebut. Sampai para ulama menggambarkan, itu sampai pinggangnya Imam Ahmad itu patah karena cambukan tersebut. Bahkan digambarkan juga oleh para ulama, itu daging-daging ketika dicambuk Imam Ahmad, itu dagingnya berterbangan. Ya, berterbangan. Jadi kalau misalnya kita kupas mangga muda, caca-caca pakai pisau, kita pakai baju hitam, itu biasanya ada daging mangga tuh berbekas di sini putih-putih. Seperti itu dagingnya Imam Ahmad, cambuk. Ya, kata Abdullah, tatkala ayahku dalam kondisi sakit, ya, sakitnya seperti ini karena cambukan algojo ini, beliau hanya sholat 150 rakaat dalam sehari. Ya, 150 rakaat dalam sehari semalam. Kita sesenang-senangnya kita, berapa rakaat kita sehari semalam? Ya, mungkin hanya yang wajib saja. Itu sesenang-senangnya kita. Ya, beliau dalam kondisi sakitnya seperti ini. Dan kata beliau, usianya pada saat itu sekitar 80 tahun, itu hanya 150 rakaat dalam sehari semalam. Ya, ini yang disaksikan oleh anak-anak beliau. Dan beliau mendapatkan pendidikan ini dari orang tuanya, sehingga menghasilkan seorang yang ahlus sholat. Ya, jadi ini contohnya. Nah, mungkin Bapak sekalian, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua agar melakukan sholat sunnah di rumah. Ya, mungkin itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar sholat sunnah kita lakukan di rumah, jangan di masjid. Kalau sholat wajib di masjid berjamaah, di musola berjamaah. Akan tetapi yang namanya sholat sunnah sebisa mungkin kita kerjakan semuanya di rumah kita. Mungkin salah satu hikmahnya agar supaya anak-anak kita yang masih kecil itu melihat bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana rajinnya kita sholat. Itu direkam, dipelajari, dilihat oleh anak-anak kita. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Ya, buatlah di rumah-rumah kalian sebagian daripada salat-salat kalian, yaitu salat-salat sunnah kalian, wala tattakhiduha kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, ya. Artinya rumah-rumah kita itu dihidupkan dengan dengan salat-salat sunnah, dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disaksikan oleh anak-anak kita. Bagaimana rumah kita mau tenang? Bagaimana rumah kita mau damai? Sementara di rumah kita yang di setel TV, yang di setel sinetron, yang di setel drakor, ya, yang di dalam rumah itu adanya game-game, permainan dan lain sebagainya. Tidak pernah dipakai sholat sunnah. Kemudian tidak pernah dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dipakai membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan jadikan rumah kalian, kata Rasulullah, seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah, ya. Jangan jadikan rumah kita seperti itu, tapi rumah kita hidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Baik, bahkan sholat yang paling afdal atau yang paling utama adalah sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Fasallu ayyuhan nas." Wahai manusia, sholatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas sholati, karena sesungguhnya sholat yang paling afdal, sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Maka sholat sunnah yang kita lakukan di rumah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah yang kita lakukan di masjid. Di antara hikmahnya, kata para ulama, adalah bahwa agar supaya ketika kita melakukan sholat di rumah, anak-anak kita bisa melihat kita, bagaimana cara sholat kita yang benar, bagaimana cara sholat kita, yang sholat kita tersebut sesuai dengan sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, yang mendidik diri kita berakhlak, ya, mendidik diri kita berakhlak. Jadi sebelum mendidik anak-anak kita untuk berakhlak, maka didiklah anak-anak kita, didiklah diri kita sendiri terlebih dahulu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Banyak di antara kita yang mengeluh, ya, karena anaknya tidak sabar. Ya, banyak di antara para orang tua yang mengeluh karena anaknya tidak sabar. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa setiap harinya kita memperlihatkan,
kita mempertontonkan di hadapan anak-anak kita bahwa kita ini adalah seorang ayah yang tidak sabar. Ya, istri kita marah-marahin, pembantu kita marah-marahin, orang-orang yang ada di sekitar kita marah-marahin, anak kita lihat bahwa kita ini cepat-cepat sedikit-sedikit marah, lalu kemudian kita mengeluh, kenapa anak-anak kita tidak sabar? Ya, karena anak kita melihat contoh yang ada di hadapan matanya, dia merekam, dia melihat. Ya, bahwa ayah saya seperti ini, orang tua saya seperti ini, maka sifat ini pun menular kepada dia. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang sabar, maka latih diri kita terlebih dahulu menjadi orang tua yang sabar, menjadi ayah yang sabar. Ya, karena ini akan diperhatikan, akan dilihat oleh anak kita. Banyak di antara kita orang tua mengeluh, ya, malas karena karena anak kita tersebut malas membantu orang tuanya, tidak mau membantu orang tuanya, ogah, cuek, ya. Jadi orang tuanya minta tolong, anaknya malah kabur, gitu kan, seperti itu. Subhanallah. Ya, saya pernah melihat ada anak kecil, subhanallah. Jangan sampai anak kita seperti itu. Ya, jadi dinasehati sama orang tuanya, dinasehati sama ayahnya. Ya, tiba-tiba si anak ini masih kecil, saya sampai nggak bisa ngomong habis itu. Ya, tiba-tiba si anak ini, mohon maaf, mengeluarkan dari mulutnya, ya, menyebut hewan dari mulutnya dan ditujukan kepada ayahnya, dan ayahnya masih kecil. Habis itu dia kabur. Subhanallah. Ya, dan setelah saya pelajari, mohon maaf, dan ternyata ayahnya tersebut juga seringkali mengucapkan kata-kata hewan dari mulutnya. Ya, sering ayahnya, saya sering dengar. Ayahnya sering mengucapkan kata-kata hewan, dimanapun itu. Buat untuk temannya bercanda serius, dia keluar kata-kata hewan dari mulutnya. Akhirnya, dia mendapatkan perlakuan yang sama dari anaknya. Ya, dia mendapatkan perlakuan yang sama bahkan dari anaknya. Banyak di antara kita mengeluh, anak saya tidak mau bantu orang tuanya gitu. Tidak mau bantu ayahnya, tidak mau bantu ibunya. Ya, akan tetapi kita lupa mengembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, kita dimohon maaf ya. Kita mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai ayah menginginkan anak kita mau membantu kita, rajin membantu ibunya. Akan tetapi anak kita menyaksikan kita sendiri sebagai ayah tidak pernah turun tangan membantu istri kita. Ya, tidak pernah turun tangan membantu istri kita. Anak kita melihat, memperhatikan. Kita pulang dari kantor misalnya, ya, kita sebagai ayah, ya, asyik nyeruput teh atau kopi, ya, sambil WA-an, ketawa ketiwi, sambil main Facebookan, sambil lihat YouTube, ya, sambil misalnya lihat drakor, ya. Sementara istri kita yang satunya pegang bayi, tangan kanannya pegang sapu, istri kita, terus kaki kanannya ambil pakaian kotor. Ya, kita lihat itu, kita asik main handphone, main WA-an, itu kan seperti itu. Ya, anak kita mungkin secara diam-diam dia perhatikan ayahnya. Loh, ayah saya kok kejam begini ya? Dia lihat ibunya sudah gendong anak di tangan kiri, pelan di tangan kanan, sambil ngambil pakaian kotor dengan kaki kanan. Ayahnya santai-santai saja, tidak mau membantu, subhanallah. Ya, ingat, ini diperhatikan oleh anak kita. Dilihat oleh anak kita. Maka jangan kita heran kalau kelak anak kita tidak mau membantu kita. Perhitungan kalau membantu kita. Karena seperti itu yang disaksikan oleh anak kita terhadap kita. Ya, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ustadz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sibuk, manusia yang paling banyak tugasnya, manusia yang paling banyak pekerjaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sama bapak sekalian, bapak punya istri berapa? Mungkin hanya satu, ya, mungkin hanya satu. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya 9. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala rumah tangga. Rasulullah adalah kepala negara. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima perang. Rasulullah adalah mufti. Ya, ketika ada orang bertanya tentang masalah agama, lari ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Ya, Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita hanya satu istri saja. Ya, kita hanya satu istri saja, ngurusin satu istri saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau seorang nabi mengurusi 9 orang istri. Perhatikan,
Imam Bukhari meriwayatkan dan ini menceritakan salah seorang istri Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah ditanya, ya sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah ditanya. Ya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Apa yang dilakukan? Bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Adalah Rasulullah SAW senantiasa membantu istri-istrinya. Bayangkan 9 istri. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah menjahit, membetulkan sendalnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri yang sobek. Rasulullah mengambil air sendiri. Jadi masya Allah. Ya, padahal istri Rasulullah SAW 9 orang. Ya, Rasulullah SAW membantu istrinya. Ya, ini harus kita contoh. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kita bantu, anak kita menyaksikan, anak kita melihat kita bagaimana kita membantu istri kita. Ya, nah jangan kita heran, jangan kita menyesali diri kita kalau misalnya suatu ketika anak kita malas, tidak mau, enggan untuk membantu kita, sementara anak kita menyaksikan bahwa kita tidak pernah mau membantu istri kita, ya, dalam pekerjaan rumah tangganya. Baik. Kemudian banyak di antara kita orang tua mengeluh karena anak kita durhaka, ya, anak kita tidak taat, anak kita keras kepala. Padahal kita tidak menyadari bahwa anak kita mungkin biasa melihat kita keras kepala terhadap orang tua kita. Ya, anak kita biasa melihat bagaimana anak kita melihat kita melawan orang tua kita. Ingat, orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian memperlakukan, maka demikian pula halnya kalian akan diperlakukan. Ya, al-jaza, kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan. Kalau misalnya kita melawan kepada orang tua kita sendiri, maka jangan heran kalau di belakang hari anak kita melawan kepada kita. Ya, kalau misalnya kita durhaka kepada orang tua kita sendiri, jangan heran kalau di belakang hari anak kita juga durhaka kepada kita sendiri. Makanya kita didik diri kita sendiri untuk menaati, untuk tidak durhaka, untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita sendiri. Ada salah seorang syekh yang pernah cerita, ya, bahwa ada satu keluarga yang punya, ya, si laki-laki ini, si suami ini, dia punya orang tua yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, ya, dan istrinya itu tidak suka kepada mertuanya, ya, dan suaminya ini akhirnya juga kena pengaruh. Akhirnya si orang tua ini tidak boleh makan bersama mereka. Ya, nggak boleh makan bersama mereka, nggak boleh kumpul bersama mereka. Akhirnya si orang tua ini dibikinkan satu ruangan tersendiri di belakang. Di situ dibawakan makanan dengan piring sendiri, apalah sendiri, dan makanannya jelas jauh lebih tidak enak daripada yang dimakan oleh anak dan istrinya serta keluarganya ini. Ya, seperti itulah kondisinya. Sampai akhirnya orang tuanya tersebut meninggal dunia. Ya, menyesallah si anak laki-laki ini, kemudian dia menangis di tempat tersebut. Anaknya, ya, cucunya yang meninggal ini, anaknya si keluarga ini, ya, dia ambil gelas, piring dari bekas kakeknya tersebut. Kemudian orang tuanya bertanya, bapaknya bertanya, "Nak, itu buat apa? Jangan disentuh, kotor." Kata dia, "Bapak, Ibu, saya mau taruh gelas dan piring ini, dan nanti kalau bapak dan ibu sudah tua, nanti saya mau kasih makan bapak dan ibu dari piring-piring ini juga." Subhanallah. Ya, jadi itu, kalau misalnya anak kita mau taat kepada kita, tidak durhaka kepada kita, anak kita mau berbakti kepada kita, maka terlebih dahulu didik diri kita untuk taat, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada saya sendiri yang punya juga banyak anak, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya apa yang kita dengar hari ini bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan, dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Allah taala alam bisawab. Mungkin kalau sebelum kita akhiri ada yang mau antum tanyakan, atau ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Nah, barakallahu fikum. Sebelumnya pada yang bertanya dipersilakan.
tangannya yang nah, Ada yang bertanya? dari kelas 1 atau 2 silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yuk kamu Waalaikumsalam. Nah, fadal. bagaimana caranya untuk memperbaiki ya anak yang sudah terlanjur menyimpang. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaannya sangat bagus, Masya Allah. Taib, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana cara memperbaiki anak yang terlanjur menyimpang ya, mungkin seperti itu, atau anak yang terlanjur, ya mohon maaf ya, bukan apa ya istilahnya, terlanjur gak bagus lah gitu ya. Taib, yang pertama adalah bahwa kalau memang dulunya kita juga adalah orang tua yang kurang bagus, maka yang pertama kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat yang kita lakukan tersebut, maka dosa-dosa kita terhadap anak kita itu, yaitu tidak mendidiknya dengan benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minal dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak ada dosanya lagi. Artinya, semoga dengan taubatnya kita tersebut, dengan taubatan nasuha, maka konsekuensi daripada kerusakan anak kita ini juga tidak terkena kepada kita. Karena konsekuensinya adalah orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak ada dosanya lagi. Artinya konsekuensinya juga semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Jangan kita mengatakan, aduh, sudah terlanjur, anak-anak sudah kelas 5, anak-anak sudah kelas 6, anak saya sudah besar, sudah pintar ngelawan, sudah terlambat, ya udahlah biarkan seperti itu. Lebih baik gagal, istilahnya lebih baik gagal karena bertindak daripada gagal tidak ada tindakan sama sekali. Ya, pakailah prinsip itu dokter lihat, ini pasien ini udah gak ada harapan. Ya, tapi kita lihat bagaimana semangatnya para dokter itu, bagaimana semangatnya mereka mencurahkan seluruh kekuatan, alat, sarana, prasarana yang mereka punya untuk menyelamatkan orang ini, pasien ini. Padahal dalam hatinya dia mungkin sudah tahu kalau ini nggak ada harapan gitu. Ya, tapi prinsip mereka lebih baik gagal dalam berusaha daripada tidak sama sekali. Kan seperti itu. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Ya, jadi kalau sekarang kita sudah belajar ya cara mendidik anak-anak kita dengan benar, dan anak-anak kita juga dia lihat bahwa kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah berhijrah. Ya seperti itu, mudah-mudahan anak kita juga mencontoh. Oh, dulu ayah saya keliru, ayah saya belum tahu, akhirnya terjerumus perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Sekarang Masya Allah, ayah saya sudah bertaubat, ayah saya sudah berhijrah, saya juga harus mengikuti ayah saya. Kan seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya, kadang-kadang gini, ini jadikan senjata bagi anak-anak kita. Kalau misalnya kita tegur anak kita nasihati anak-anak kita, apalagi anak-anak yang sudah ngelawan, yang sudah pintar, biasanya mereka ngomong begini, ayah ngomong doang, dulu juga ayah begitu. Kita kasih tahu bahwa ya mohon maaf ya, dulu ayah lakukan itu karena kejahilan. Ayah lakukan itu karena ketidaktahuan. Ayah lakukan itu karena kekhilafan. Sekarang ayah sudah bertaubat. Sekarang ayah sudah berhijrah. Jangan malu ngomong seperti itu. Jangan gengsi ngomong seperti itu. Ya, nggak bakal menjatuhkan derajat kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua, enggak. Kita katakan, mohon maaf dulu ayah keliru, dulu ayah jahil, nggak ngerti. Sekarang ayah sudah tahu, sudah berhijrah, sudah bertaubat. Dan ayah mau melihat, ya ayah tidak mau melihat kamu seperti ayah yang dulu. Kan seperti itu.
Ya, dan insya Allah Ta'ala, kalau kita sampaikan ini jujur dari hati kita yang paling dalam, maka insya Allah Ta'ala, maka ini akan berpengaruh kepada anak kita. Apa yang keluar dari hati, maka juga akan jatuh ke dalam hati. Ya, seperti itu prinsipnya. Ya, jadi kita kasih tahu anak kita nasihati, kita ajak anak kita, jangan pernah bosan untuk mengajak anak kita tersebut. Dan yang paling penting adalah, terus doakan anak kita, agar supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan anak kita dengan doa-doa kebaikan. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasu da'awat mustajabah la syakka fihinna." Ada 3 doa kata Rasulullah yang mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syakka fihinna, tidak diragukan. Ya, di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah da'watul walid ala waladihi. Dakwah, doa, keburukan orang tua kepada anaknya. Ya, perhatikan. Kalau doa keburukan saja, ya, itu diijabah oleh Allah. Doa keburukan seorang ayah terhadap anaknya saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana lagi dengan doa kebaikan seorang orang tua untuk anaknya? Ya, jadi perhatikan, hati-hati. Hati-hati, kadang-kadang kita nih ayah, ya, sebagai orang tua, kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang terlontar kata-kata celaan untuk anak. Atau doa gitu. Umpatan kepada anak, hati-hati. Karena itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita begini, ketika lihat anaknya bandel, ini anak bandel banget. Ini anak kurang ajar banget. Akhirnya apa? Anak kita benar-benar bandel. Anak kita benar-benar kurang ajar. Ya, kita nggak tahu barangkali doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini anak, ya Allah, ya mau lihat apa ini anak gitu. Jangan, hati-hati. Ucapkan yang baik. Saya pernah bawakan juga di sini. Antum pernah dengar nggak kisahnya Abdurrahman As-Sudais, atau yang biasa kita kenal dengan As-Sudais, hafizahullah. Ya, imam besarnya Masjidil Haram. Bukan cuma imam besar saja, tapi beliau ketuanya, ya, para imam yang di 2 masjid mulia ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, As-Sudais, hafizahullah taala. Beliau dulu sewaktu kecilnya itu, ya, namanya anak-anak orang Arab tuh bandel-bandel. Ya, anak-anak kita nggak ada apa-apanya. Kalau anak antum bandel, sekali-sekali lihat anaknya orang Arab, supaya antum ngerasa alhamdulillah anak saya belum ada apa-apanya gitu. Ya, jadi biasa ini anak kecil, ya, Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah, yang kecil, anak Abdurrahman As-Sudais kecil pada saat itu, ibunya lagi bikin acara apa, tiba-tiba dia datang, dia berantakin semua. Ya, kalau kayak kita mungkin sudah sumpah serapa gitu, mungkin sudah caci maki keluar dari mulut kita, atau mungkin sudah kita gebukin anak kita itu. Ya, ini ibunya, masya Allah. Ya, ibunya mengatakan, ibunya marah, ya, namanya orang tua marah lah lihat berantakan seperti itu gitu kan. Ibunya mengatakan, ya Allah, semoga nanti engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan doakan keburukan anak kita. Sebaliknya, terus doakan kebaikan. Ya, jangan doakan keburukan, terus doakan kebaikan. Doakan seperti anak kita misalnya sudah terlanjur, mohon maaf, terlanjur bandel misalnya, atau terlanjur nakal misalnya menurut kita, ya, terlanjur sudah tidak bagus misalnya, terus doakan kebaikan supaya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat, hati ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berada di bawah jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in syaa azagahu, kalau Allah menghendaki, Allah akan belokkan hati ini. Wa in syaa aqamahu, kalau Allah menghendaki, Allah akan buat hati ini istiqamah. Jadi hati ini gampang bolak-balik. Tidaklah hati ini disebut qalbun, ya, tidaklah hati kita ini disebut qalbun karena saking mudahnya hati itu terbolak-balik. Ya, berubah, ya, dari maksiat ke taat atau sebaliknya dari taat ke maksiat. Itu kan seperti itu. Makanya kita meminta, ya muqallibal qulub. Kita minta kepada yang membolak-balikan hati. Kita minta agar anak kita tersebut disalehkan. Ya, anak kita tersebut diperbaiki. Ya, kita doakan dengan doa-doa kebaikan kepada anak kita. Jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara tipsnya ya. Kalau misalnya anak-anak kita sudah terlanjur seperti itu, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, dilanjutkan pertanyaan kedua, silakan ayat. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Silakan. Anak saya memang pernah sering bertanya tentang masalah apa namanya pengen bawahnya banyak ya. Iya, betul. Pernah sekali menanyakan tentang adanya Allah. Nah, terus saya terangkan apakah itu Allah bersemayam di atas arsy. Nah, dia bertanya lagi berarti Allah itu bertempat tinggal dong. Nah, saya agak sedikit pusing juga dari sana, jadi nggak bisa menjawab lagi. Ternyata waktu itu saya baca surat ternyata ada habis sedikit saya itu ya Allah tidak apa namanya tidak sama perkataannya seperti itu. Nah itu Ustaz mau diskusi masalah tentang kalau anak seperti itu gimana ya? Karena saya jujur agak kurang juga, jadi dia kepinginan taunya emang tinggi gitu seperti itu. Tayyib, Masya Allah. Pertanyaannya bagus, barakallahu fikum. Jadi yang pertama bahwa kita sebagai orang tua itu harus senantiasa mengupgrade ya ilmu syar'i kita. Jadi jangan sampai kita diskakmat oleh anak kita sendiri. Ya, seperti tadi contohnya. Loh, Allah Allah di mana? Allah beristiwa di atas arsy. Loh, kalau begitu Allah bertempat tinggal dong seperti makhluk. Subhanallah. Ya, kita jadi skakmat. Waduh, ini gimana ini? Masa anak antum lebih pintar dari antum? Itu kan, mohon maaf ya. Enggak, jadi pelajarannya di sini bahwa kita sebagai orang tua ya harus selalu belajar, harus senantiasa belajar. Ya, harus senantiasa apa? Belajar. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk belajar itu sampai mati. Jadi bukan karena kita sekarang misalnya mohon maaf sudah jadi profesor gitu, sudah jadi doktor gitu kan seperti itu. Akhirnya kita nggak belajar lagi, nggak harus terus belajar. Ya, karena kenapa? Permasalahan, apalagi permasalahan yang dihadapi oleh anak kita itu terus berkembang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ya, wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Termasuk diantaranya menuntutlah ilmu. Ya, dalam pengertian ayat ini termasuk diantaranya menuntutlah ilmu syar'i. Ya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menjemputmu. Jadi terus belajar. Ya, minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Imam Ahmad rahimahullah taala itu pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan sih kita istirahat? Kapan kita istirahat dari belajar? Kapan kita istirahat dari sholat? Kapan kita istirahat dari sedekah? Kapan kita istirahat dari puasa? Kapan kita dari istirahat ini itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kita istirahat ketika kita sudah berhasil menginjakkan kaki kanan kita di dalam surga, baru kita istirahat. Jadi kita nggak boleh upgrade terus pengetahuan kita. Ya, baca, rajin baca. Jadi jangan hanya scroll Facebook, di-scroll dari atas sampai ke bawah. Ya, 5.000 teman kita habis semua diplototin satu persatu. Status WA teman-teman kita dilihatin satu persatu. Habis itu kita sakit hati sendiri. Jangan, pakai untuk baca gitu loh. Banyak kitab-kitab ulama gitu, terutama yang berkenaan dengan masalah tauhid. Ya, atau jangan-jangan kita mungkin usul salasa saja belum rampung kita pelajari. Jangan-jangan kitab Qawaid al-Arba juga kita belum pelajari. Jangan-jangan juga kita nggak pernah dengar yang namanya kitab Kasyfus Syubhat, ya, dan lain sebagainya, kitab-kitab tauhid itu. Pelajari. Akhirnya anak kita lebih pintar dari kita. Akhirnya boleh jadi karena keisengan anak kita mau ngasih kita pelajaran, atau boleh jadi anak kita mau ngetes kita. Ya itu tadi contohnya. Ayah, Allah itu di mana? Allah di atas arsy. Loh, Allah katanya tidak sama dengan makhluk. Jangan-jangan anak kita juga baca, ya, laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Ya, berarti kalau butuh tempat berarti Allah kayak makhluk dong, butuh kepada tempat. Nah, ini butuh kepada jawaban yang tentu saja kita harus pelajari terlebih dahulu. Karena ini semua adalah perkara gaib, tidak boleh kita berbicara dalam masalah perkara ini kecuali dengan ilmu, ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Ya, jadi nggak boleh kita mengatakan sesuatu, apalagi kalau itu berkenaan dengan masalah gaib tanpa didasari dengan ilmu. Caranya bagaimana kita belajar? Ya, di ustadz-ustadz kita, alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang, dari zaman para sahabat sampai para hari ini. Ya, karena semua sumbernya sama dari Rasulullah SAW, maka jawabannya sama. Kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala di mana, maka kita katakan bahwa
ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, apakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan istiwanya makhluk? Tentu saja ini berbeda. Ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa, adapun kaifiyahnya adalah majhulah, kita nggak tahu bagaimana kaifiyahnya, ya seperti yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, ketika Imam Malik membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala, bagaimana wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, beliau sebelum menjawab pertanyaan ini beliau keringetan, ya, beliau keluar keringat dingin, ya, sampai segede-gede jagung gitu keringatnya. Sampai akhirnya beliau mengatakan bahwasanya al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, orang sudah tahu. Kalau kita katakan al-istiwa, udah orang sudah tahu. Wal kaifiyah majhul. Adapun caranya kita nggak tahu. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang perkara ini adalah bid'ah. Beliau mengatakan keluarkan orang ini dari majelis saya. Ya, jadi kita jawab bahwa sesungguhnya ketika kita mengatakan dalam Al-Quran misalnya, contoh misalnya, ketika misalnya dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai betis, Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya makhluk. Karena kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan zatnya, ya. Kaki Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan zatnya. Adapun kita tidak boleh membayangkan, ya, kaki Allah, wajah Allah, tangan Allah seperti dengan tangan makhluk. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Jangankan Allah, walillahil matsalul a'la. Jangankan Allah, ya, makhluk saja, kita sesama makhluk saja, ya, mohon maaf, antara kita dengan monyet misalnya, ya, saya tanya sama antum, monyet punya tangan nggak? Punya tangan nggak? Ya, antum tidak tersinggung. Kalau ana katakan loh, berarti antum juga punya tangan nggak? Mohon maaf, antum punya tangan nggak? Tersinggung nggak antum kalau ana katakan? Berarti tangan antum sama tangan monyet. Enggak kan? Beda kan? Nah, kalau makhluk saja, tangan monyet, mohon maaf, monyet saja tangannya beda sama tangan manusia, sesama makhluk. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Maka kita katakan kepada anak, wahai anak, ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada tempat. Ya, Allah tidak butuh kepada tempat. Karena sebelum arasy diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada anak kita, Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Akan tetapi wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wajahnya makhluk. Ya, sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jadi intinya di sini bahwa kita harus senantiasa terus belajar agar supaya pengetahuan kita juga terupgrade. Jadi jangan sampai pengetahuan anak kita itu mendahului kita. Seperti itu. Allah taala alam bisawab. Nah, Baik, saya setelah berjalan atas jawabannya, masih diberikan kesempatan untuk saya bila yang bertanya. Silakan dulu kita Abu ya. Jadi sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ustaz, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan. Kalau ketika anak Ustaz menyikapi ada temannya, misalnya melihat temannya yang makan bully, kan kemudian bercanda yang mungkin kurang tepat, jadi atau mungkin anaknya sendiri yang bercanda yang kurang tepat, mesti bagaimana kita sebagai orang tua gitu. Apakah ada contoh misalnya para salaf gitu kan, ada anak-anaknya yang
saat main mungkin udah pas gitu. Itu aja sebentar. Bercanda maksudnya anaknya bercanda. Ya, mungkin ada Keterlaluan apa? gitu cair atau gimana gitu. Mungkin kan kadang ada yang dorong-dorongan. Bercanda keterlaluan maksudnya gitu. Taib. Sikap kita sebagai orang tua gitu. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ya, semua sudah diatur oleh agama kita ini. Ya, sampai masalah bercanda pun itu sudah diatur oleh syariat kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un." Tidaklah tersisa sedikit pun. Yuqarribukum ilal jannah, yang mendekatkan kalian ke surga, wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina. Kecuali kata Rasulullah sudah dijelaskan semua. Jadi sudah dijelaskan. Sampai kepada bercanda pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bercanda. Akan tetapi Rasulullah SAW bercanda itu beliau mengatakan, la aqulu illal haq. Saya tidak mengatakan dalam candaan saya itu kecuali yang hak, yang benar. Ya, jadi kalau misalnya dalam perkataan, ya, jadi hukum asal bercanda itu boleh. Kan seperti itu. Hukum asal bercanda itu perlu difahami. Hukum asal bercanda itu boleh selama bercanda itu tidak melanggar syariat kita. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercanda. Ya, contohnya misalnya ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya itu mau masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mohon maaf ya, enggak ada nenek-nenek dalam surga. Ya. Enggak, ini nenek-nenek loh datang loh. Kira-kira kalau antum gimana itu? Ya, ini nenek-nenek nangis gitu. Oh, nangis gitu nenek-nenek ini. Ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Kata Rasulullah, bukan begitu, Nek. Maksudnya, orang nanti kalau masuk surga, itu usianya muda semua. Nggak ada nenek-nenek kayak gini, gitu loh. Ini bercanda, kan? Tapi Rasulullah tidak mengatakan sesuatu, kecuali yang hak. Demikian pula dengan laku, tindakan, misalnya. Boleh silakan bercanda dengan, dengan gerakan-gerakan, dengan, tindakan-tindakan. Akan tetapi tentu saja tidak menyelisih syariat kita. Dan itu kita ajarkan kepada anak kita, ya. Ajarkan kepada anak kita boleh bercanda, tapi tidak boleh ngeprank. Dan kasih tahu kepada anak kita bahwa yang namanya ngeprank itu hukumnya dosa besar. Ini nggak boleh. Dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita bercanda, bermain fisik, akhirnya membuli teman-teman kita secara fisik dan lain sebagainya. Ini semua harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau perlu bacakan hadisnya, ya, katakan. Ya, bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun, aku menjamin bi baitin, sebuah rumah fil jannah, di dalam surga, fi rabadil jannah, di pinggir surga, atau kalau kita bahasakan di teras surga, ya, liman tarakal miza, bagi orang yang meninggalkan liman tarakal miza, bagi orang yang meninggalkan bercanda, wa in kana muhikka, walaupun dia dalam keadaan benar." Kita bacakan seperti itu, ya. Jadi jangan bercanda itu tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh membuat orang dengan tertawa, itu nggak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah melaknat, ya, sampai 3 kali. Dilaknat orang yang membuat manusia tertawa dengan berbohong. Kan ada orang suka begitu, bercanda tapi bohong, ya. Bahkan kadang-kadang kita emang tapi bohong gitu. Aduh, subhanallah. Dan anak kita sering lihat seperti itu gitu loh. Ya, nak sini deh, ini tapi bohong gitu. Ya, subhanallah. Ya, secara nggak langsung kita ajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Ya, jadi boleh bercanda. Ya, ucapan misalnya boleh bercanda, silakan bercanda, akan tetapi tidak boleh berbohong. Karena kenapa? Kalau misalnya kita bercanda, membuat orang lain ketawa, lalu kemudian kita berbohong, maka itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bercanda selama itu tidak sifatnya melanggar syariat kita, tidak membuli, bukan sifatnya ngeprank dan lain sebagainya, maka silahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Ya, Rasulullah SAW juga bercanda, akan tetapi kata Rasulullah, la aqulu illal haq. Aku tidak mengatakan sesuatu kecuali benar. Contohnya tadi itu, Rasulullah bercanda kepada seorang nenek-nenek. Ya Rasulullah, saya mau masuk surga. Kata Rasulullah, nggak ada nenek-nenek di surga gitu. Sampai ini kan Rasulullah bercanda. Sampai nenek-nenek nangis. Baru Rasulullah mengatakan, ya, bahwa nanti di surga nggak ada yang nenek-nenek, semua jadi muda. Termasuk nenek. Kalau masuk surga, kembali jadi muda. Jadi nggak ada nenek-nenek seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Ya, apalagi kalau sampai ya sifatnya bisa membahayakan, ya, seperti
mendorong apa itu dilarang. Anak-anak kita dilarang, nggak boleh bercanda seperti itu. Nanti membahayakan orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Nah, tadi yang mana antum? Ya, silakan. Insya Allah kita sebagai orang tua kita mengajarkan anak-anak Gimana? Afwan ulang. Insya Allah kita sebagai orang tua sudah mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan sunnah. Ya, tapi karakter anak-anak kita itu kan berbeda-beda. Ya, bahkan mungkin ada yang Masya Allah dan juga mungkin ada yang Subhanallah Allah. Nah, apakah pertanyaannya, apakah kita boleh membandingkan anak-anak kita? Tidak mau salah satu kan atas dialami pada itu. Baik. Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Barakallahu fikum. Orang Arab berkata, likulli syai'in maziyah. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Biar kita tuh selalu merespon, selalu memandang kepada anak kita dengan pandangan positif. Ya. Orang Arab mengatakan, walikulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu, setiap seseorang itu pasti punya kelebihan. Ya, jadi jangan kita melihat anak kita selalu melulu dari kekurangannya saja. Ya Allah, anak saya kok begini, anak saya kok begini. Jadi kita hanya memandang dari satu titik hitam di kertas putih besar gitu loh. Ya, jadi kita memandang ke situ anak saya begini, Padahal kita nggak lihat mungkin anak-anak kita dibanding dengan anak-anak yang lain banyak kelebihannya. Ya, akan tetapi kita selalu terfokus kepada satu kekurangan ini. Gitu kan seperti itu. Nah, caranya adalah bahwa ya selalu nasihatkan, ya ingatkan anak kita terhadap kekurangannya tersebut. Dengan dengan terus memotivasi atau memberikan pujian, mendorong ya terhadap kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi itu yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal yang namanya anak itu berbeda-beda, ya. Gak usah jauh-jauh, ya. Gak usah jauh-jauh. Para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat. Padahal para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul mulia, iya. Semua nabi dan rasul, mereka semua adalah orang-orang pilihan. Iya, betul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Itulah para rasul kata Allah, faddalna ba'dahum 'ala ba'din, yang kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Nabi pun demikian. Ya, nabi antara satu dengan yang lainnya itu dilebihkan satu dengan yang lainnya. Ya, berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda keutamaannya, kemuliaannya. Semua nabi dan rasul mulia, akan tetapi mereka berbeda-beda. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka semua adalah orang-orang pilihan setelah para nabi dan rasul. Ya, mereka semua adalah orang-orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Akan tetapi mereka bertingkat-tingkat, ya. Berbeda antara Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan Utsman, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi semua punya kelebihan. Ya, semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka kita tidak boleh kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya, jangan kita lihat itu si fulan, masya Allah, ya satu hari hafalannya bisa satu halaman gitu. Ini anak saya ya Allah, satu ayat saja sudah setengah mati gitu loh. Ya, buktinya para ulama. Apakah para ulama semua seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala? Ternyata enggak. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala hafal Al-Quran di usia sebelum usia 10 tahun. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Isinya lebih dari 1.600 hadis. Yaitu pada usia 9 tahun gitu. Nah, apakah kita bisa bandingkan misalnya dengan ulama yang bernama Ibnu Hazm, saya lupa namanya. Ya, ada salah seorang ulama, saya coba ingat namanya. Ya, Ibnu Hazm kalau tidak salah. Ya, beliau adalah seorang ulama yang belajar agama itu di usia pada saat usianya puluhan tahun. Ya, bahkan diceritakan beliau pada saat itu usianya di atas 20 tahun. Ada yang mengatakan usianya 40 tahun. Suatu ketika beliau rahimahullah taala itu memasuki beliau memasuki masjid. Ya, beliau memasuki masuk masjid. Ketika beliau masuk masjid, ya pada saat itu beliau tidak sholat sunnah. Kemudian beliau langsung duduk. Ditegurlah oleh orang-orang pada saat itu. Karena pada saat itu mereka adalah mazhabnya Zahiri. Ya, mazhabnya adalah Zahiri. Yang mana mazhab Zahiri itu
wajib hukumnya sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Dosa. Jadi beliau ini langsung duduk, nggak sholat sunnah, ya. Dimarahi satu masjid, marah. Kamu nggak tahu kalau nggak boleh nggak boleh duduk, langsung duduk di masjid sebelum sholat sunnah. Kan seperti itu. Ya, yang benar hukumnya sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Ya, itu yang benar. Baik. Kemudian beliau akhirnya sholat. Ya, kayak mohon maaf ya, kayak dibodoh-bodohin sama orang, dibego-begoin sama orang. Ya, akhirnya pada saat itu ada jenazah yang mau disolatkan di masjid, mau dimakamkan saat itu. Kemudian berangkatlah mereka mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman. Ya, beliau setelah pemakaman, beliau kembali lagi ke masjid dan itu menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib beliau masuk ke masjid. Nah, pada saat beliau masuk ke masjid, sebelum beliau duduk karena tadi sudah dibodoh-bodohi sama orang, akhirnya beliau Salat sunnah. Dimarah-marahin lagi sama orang. Kamu nggak tahu ini waktu terlarang untuk sholat gitu. Karena sudah mau maghrib kan. Dan mazhabnya mereka berpendapat bahwa haram, nggak boleh sama sekali sholat pada saat itu. Ya, yang benarnya adalah bahwa boleh untuk keperluan-keperluan. Kalau ada keperluan untuk sholat ya sholat, gitu, seperti itu. Akhirnya sholat dimarahi, dimaki-maki lagi sama orang. Akhirnya beliau bertekad. Beliau mengatakan, mana ulama yang paling hebat di negeri ini saat ini? Kalau nggak salah dia mengatakan usia 40 tahun. Ibnu Hazm kalau nggak salah yang namanya, lupa. Ya, pentolannya mazhab Zahiri lah, gitu. Kemudian beliau bertanya, mana ada ulama yang paling hebat saat ini di negeri ini? Kemudian ditunjukkan itu orangnya. Akhirnya beliau belajar. Tidak lama kemudian beliau menjadi seorang ulama yang besar. Ya, mau dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang usianya 5 tahun sudah hafal Quran, usianya 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Nggak bisa. Orang semua punya karakter, punya keunggulan, kelemahan, kekurangan masing-masing. Ya, jadi kita berusaha memperbaiki kekurangannya tersebut tanpa melupakan kebaikannya yang sangat banyak. Ya, support, kasih pujian, ya anak kita. Jangan dikecilkan, jangan karena satu kekurangan ini akhirnya kita melupakan kebaikan-kebaikannya yang lain. Jadi terus disupport sambil berusaha memperbaiki kekurangannya tersebut dan jangan dibandingkan. Saya dulu sebagai seorang anak itu merasa paling tidak enak kalau dibanding-bandingkan oleh orang tua saya. Ya, dan kita rasakan itu, kita bawa ke diri kita. Mau nggak kira-kira kalau kita yang bebel ini saya misalnya bebel terus disamakan dengan orang yang pintar misalnya. Ya, kita tahu, kita akui orang itu pintar, tapi kita nggak suka kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan saya juga biasa dengarkan itu dari anak saya sendiri, ya, bahwa seorang anak itu memang tidak suka, dan saya juga sendiri merasakan bahwa anak itu tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Jangankan dengan orang lain, anak yang satu dengan yang lainnya tidak boleh dibanding-bandingkan. Baik, Allah taala alam bisawab.